Shalom sahabat seperjalanan, selamat bertemu kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 29 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuhan Sumber Berkat. Tuhan Sumber Berkat, firman Tuhan terambil dalam Yesaya pasal ke-41 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Ayat 18, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan menjaga padang gurun menjadi telaga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sangat luar biasa, bahwa Tuhanlah sumber berkat, sumber segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan sumber berkat. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian, bahkan diiringi dengan keputusasaan tatkala kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Dalam Yesaya yang kita baca pada ayat yang ke-17 pasal ke-41, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Bukankah ini gambaran yang terjadi di masa sekarang? Sebagian ekonom mengatakan tahun depan suram, tahun depannya lagi adalah gelap. Itu adalah perakiraan manusia. Perakiraan manusia dengan cara hitung-hitungnya manusia. Namun kalau kita mempercayai dunia yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya yang penuh kuasa, Tuhan memberikan ciptaan dengan isinya yang penuh dengan keindahan. Tidak pernah ada rancangan yang kemudian kualitasnya semakin menurun. Allah memberikan rancangan yang terbaik. Jikalau apa yang terbaik kemudian seakan-akan hilang, seakan-akan tidak ada, seakan akan terlepas daripada diri kita, pada prinsipnya Tuhan akan menggantikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal dalam hidup ini. Apa yang terambil dari diri kita, itu Tuhan menggantikan dengan jauh yang lebih baik. Sahabat seperjalanan, tentu ini bukan upaya untuk menghibur sahabat seperjalanan yang sedang kesusahan tanpa sebuah dasar kebenaran. Sewaktu kita melihat dikatakan di dalam Alkitab tadi, orang sengsara, orang miskin mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab engkau. Dan sebagai Allah orang Israel dan Allah sahabat seperjalanan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan membuat sungai-sungai memancar ke atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Sahabat seperjalanan, itulah pentingnya kita terus membaca kebenaran firman Allah ayat demi ayat yang menguatkan sahabat seperjalanan, termasuk saat teduh yang sahabat seperjalanan lakukan melalui layanan audio ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan sumber berkat. Tuhan memberi, namun tatkala ada bagian yang terambil dari diri kita, Tuhan akan menggantikan yang jauh lebih baik. Alkitab mengatakan, sekalipun padang gurun akan dibuat jadi telaga, sekalipun tanah kering, Alkitab mengatakan Tuhan akan memancarkan air dari tanah kering. Ini adalah janji Tuhan yang harus dipegang dengan baik-baik. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita mempunyai tubuh yang satu ini, semenjak kecil saya rasa terkagum-kagum sewaktu belajar siapakah Tuhan. Tuhan yang menciptakan tubuh. Sampai saat ini pun saya terkagum-kagum. Bagaimana mungkin kuku yang kita gunting terus tumbuh? Jadi artinya kuku itu tidak hilang. Apa yang hilang itu akan digantikan. Bagaimana kemudian rambut yang digunting tetap tumbuh? Ada sebagian yang mengalami kebotakan. Karena memang apa yang ada pada fisik kita itu adalah sesuatu yang materi, yang juga akan sirna dengan proses waktu, dengan kelemahan fisik. Namun itu adalah bagian daripada rancangan Tuhan yang terbaik. Kalaupun kita saat ini mungkin mengalami kerontokan, tidak tumbuh rambut lagi, Allah bukankah yang akan menggantikan
Tubuh yang fana ini dengan tubuh kebangkitan yang kita tidak pernah tahu bentuknya seperti apa. Namun yang jelas tubuh kebangkitan itu adalah menggantikannya apa yang fana dalam dunia ini dengan sesuatu yang indah. Sahabat seperjalanan, para dokter mengatakan bahwa hidung dan telinga adalah organ yang terus tumbuh. Tentu memanjangnya kita tidak merasakan. Namun para dokter dan para ahli mengatakan orang-orang yang lansia umur 80 tahun itu hidung dan telinganya biasanya jauh lebih besar daripada usia-usia yang sebelumnya. Itu adalah secara kedokteran yang tumbuhnya. Artinya tidak terlalu secepat kuku, secepat rambut, namun itu tumbuh. Ada banyak rancangan Allah yang luar biasa dalam setiap hidup sahabat seperjalanan. Mari kita belajar. Tatkala Tuhan mengambil bagian daripada hidup kita, mungkin anak atau anggota keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Beberapa waktu dekat ini saya banyak melayani yang namanya kedukaan ditinggal orang yang meninggal. Apakah mereka hilang? Mereka tidak hilang. Mereka akan menantikan kita untuk bertemu kembali di rumah Bapa di surga. Tidak ada yang hilang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang menyangkut ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu diri kita, satu-satunya makhluk hidup yang diberikan roh oleh Allah yang tidak akan hilang. Di luar semuanya itu adalah fana. Tapi manusia itu diberikan sebagai ciptaan yang spesial di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan, dengan memahami pemaparan penjelasan dan tentunya ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dari Yesaya 42 ayat 12 sampai ke 13. Apa yang kita khawatirkan di atas segala-galanya? Kesulitan, penderitaan yang sekarang kita alami sifatnya sementara. Memang Tuhan tidak mengangkat, memang Tuhan tidak mengambil, karena itu ada dalam rancangannya, itu ada dalam izinnya, itu ada dalam kehendaknya. Tapi itu tidak kekal. Masalah dan problem tidak kekal. Kemiskinan tidak kekal. Kesulitan, kesusahan tidak kekal. Bahkan kematian pun juga tidak kekal. Karena semuanya akan digantikan dengan hal-hal yang jauh lebih sempurna, jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Baik kita dapatkan di dunia ini atau kita dapatkan satu hari kelak nanti, sewaktu kita ada bersama-sama dengan Bapa di rumah Bapa yang di surga dengan para kekasih dan orang-orang yang kita cintai. Sahabat seperjalanan, berprasangka baik kepada Allah bukanlah upaya menghibur, namun itu adalah sebuah kebenaran. Karena Allah merancangkan rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Allah merancangkan kita tidak tinggal di Mesir, tapi Tuhan mencipta dan membawa kita kepada tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, yang penuh dengan segala keindahan. Apa yang hilang di dunia ini Tuhan bisa gantikan di dunia ini juga. Tapi apa yang tidak tergantikan di dunia ini, Tuhan akan berikan berkali-kali lipat keindahan daripada dunia ini di dalam kekekalan nanti. Sahabat seperjalanan, memiliki hati yang tetap berani menjalani hidup ini karena mempercayai Tuhan sumber berkat dan Tuhan sumber segala sesuatu yang terbaik dalam hidup setiap sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat janji kebenaran firman Allah yang membuat kami kuat menjalani hidup ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah Tuhan sumber berkat dan Tuhan sumber kekuatan, amin.